Halo, apa kabar YouTube semuanya? Di video kali ini saya akan memberikan tutorial sederhana bagaimana kita sebelum mengetik atau menggunakan Microsoft Word, alangkah baiknya kita harus mengatur kertas terlebih dahulu. Gunanya apa? Gunanya adalah sebelum kita mengetik, kita kan harus ngeprint ya, nantinya akan di print. Sebelum kita di print, enaknya itu harus diatur dulu, baru kita mengerjakan, lalu bisa di print. Kalau kita mengetik dulu lalu diatur kertasnya, itu akan berubah-ubah, nantinya akan bekerja dua kali, harus diatur lagi dan banyak lah. Nah, sebelum kita ngetik, kita ngatur dulu kertasnya. Caranya adalah dengan klik di menu layout. Lalu di sini ada page setup. Mau di sini langsung kita atur atau lebih baiknya kita ngaturnya di sini di menu page setup ya. Nah, di sini ada kotak dialog page setup. Menu yang pertama adalah margin. Margin itu seolah-olah atau bisa dibilang jarak dari ujung kertas ini sampai tulisan kita. Contoh, misalkan nama saya Dian, kita margin top itu 2,5. Nah, 2,5-nya itu dari ujung sini sampai ujung sini itu 2,54 cm. Kita ubah menjadi 2. Lalu bottom sama bottom paling bawah itu bottom itu bawah, misalkan 2. Lalu di left itu kiri ya, ingat left itu kiri. Left itu misalkan 3. Jadi dari ujung kertas ini kotak ini kertas ya, nantinya kita print. Dari ujung kertas ini sampai teks D di ujung sini itu pasti 3 cm kita atur. Untuk right di kanan kita samakan saja 3. Oke, sudah jelas di menu margin. Kedua, orientasi itu bentuk dari ketik kita. Misalkan potret itu berdiri, jadi kertas itu misal di sini ada kertas ya, potret itu adalah berdiri seperti ini. Kalau landscape terlihat di gambar ya, landscape itu seperti ini. Nanti kalau di print, walaupun ngeprintnya berdiri gini, hasilnya akan seperti ini. Jadi kita ngeprint itu miring gitu pas ngeprint gitu. Contoh, kita buat potret aja. Nah, untuk page, multi page itu seperti biasa normal, atau kita buat mirroring, atau kata lainnya itu cermin ya. Yang satu misalkan 3 sama 3, left sama right-nya. Itu di page keduanya bisa sama ya, 3 sama 3. Oke, next aja. Yang menu kedua itu paper. Nah, di sini paper itu artinya kertas ya, paper itu. Nah, jenis kertas itu ada banyak sekali, kita lihat di sini. Paper size. Nah, ini semua adalah nama-nama jenis kertas. Ada A4, lalu banyaklah A6, B6. Ini yang umum digunakan sehari-hari atau di kantoran, itu pasti menggunakan kertas-kertas seperti ini. Yang banyak saya jumpai di setiap kantor itu kebanyakan kalau tidak A4 pasti F4 atau HPS ya. Kebanyakan bilang HPS, itu kan F4. Ukurannya pun beda. Kalau A4 itu kecil 21 cm, tingginya 29. Kalau HPS lebarnya 21,5, tingginya 33. Jadi lebih lebar HPS. Itu peruntukannya pun beda-beda ya. Kalau A4 biasanya untuk laporan, kalau HPS biasanya untuk surat menyurat gitu. Banyaklah perbedaannya.
Nah, setelah kita atur misalkan HPS ya, contoh ini kita akan mengetik surat, kita gunakan kertas HPS, atau boleh juga kita menggunakan custom size. Custom size itu contoh kita ada kertas yang random gitu. Misalkan kertasnya bekas guntingan atau sengaja digunting, kita atur. Misalkan lebarnya itu 15, tingginya itu 10. Jadi 15 kali 10, tingginya 10, kita lihat. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Jadi dari kirinya 3, dari kanan 3, dari atasnya 2, dari bawahnya 2, kurang lebih akan seperti ini. Kita contohkan aja ya. Kita contohkan dengan HPS. Kita akan membuat surat. Klik OK. Nah, di sini ini sudah siap kita gunakan untuk membuat surat. Contoh kop surat, nama organisasi. Nanti setelah kita mengetik, itu hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita atur di awal. Kalau kita nggak ngatur dulu dari awal, misalkan kita tidak diatur ya, di sini masih A4. Nah, di sininya kan biasanya langsung A4 ya. Di sininya masih A4, di sininya 2,5 kan tadi ya. Kalau kita nggak atur, ekspektasi kita udah bener nih, ngetik udah bener. Pas kita print itu pasti beda. Apalagi kalau kita pas ngeprint di pengaturannya A4, pas hasil ngeprint A atau kita ngeprintnya itu di kertas legal atau M4 gitu ya, itu pasti beda. Itu akan menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita atur di sini. Kalau kita sudah ngatur dulu, kita ngatur kertasnya apa yang disediakan, lalu kita ngetik, itu pasti hasilnya akan sama persis dengan apa yang kita atur di sini. Ya, mungkin segitu aja video kali ini. Untuk teman-teman yang baru belajar komputer, jangan lupa semangat. Akan ada banyak ilmu yang kita dapat setelah kita mulai belajar lebih dalam lagi tentang komputer. Jangan lupa like, subscribe kalau tidak mau ketinggalan dengan video-video yang lainnya. Thank you.